Oke, baik anak-anak kelas 6, back again with Mr. Andri. Ya, hari ini sedikit berbeda, Bapak pakai mic ya, headphone ya, biar kedengeran suaranya. Oke, kita lanjutkan materinya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN. Materinya akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi sebelumnya yaitu tentang keberagaman sosial budaya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang keberagaman ekonomi masyarakat. Are you ready? Let's go. Oke, baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia. Sebagai bangsa yang memiliki jumlah penduduk yang besar, tentu kegiatan ekonomi yang dilakukan penduduk menjadi beragam, menjadi berbeda-beda, banyak sekali ya anak-anak ya. Nah, sekarang bagaimana contoh keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia? Ada apa saja sih? Yuk kita simak baik-baik materi selanjutnya. Let's go. Keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia, yang pertama ada kegiatan agraris. Kemudian yang kedua ada kegiatan perikanan, yang ketiga ada kegiatan perdagangan, yang keempat ada kegiatan industri, yang kelima ada kegiatan pertambangan, yang keenam ada kegiatan pariwisata. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu-satu. Baik, yang pertama yaitu ada kegiatan agraris. Sebagai negara agraris, sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja di bidang pertanian. Kemudian, daerah lumbung padi yang banyak menghasilkan padi yaitu ada daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Lampung. Untuk mengatasi impor kebutuhan pangan, cara yang dapat dilakukan yaitu antara lain, yang pertama, kita harus memberi bantuan bibit unggul, pupuk murah, dan modal usaha kepada para petani. Kemudian yang kedua, bisa juga membeli padi dengan harga yang pantas agar kesejahteraan petani meningkat. Kemudian yang ketiga, kita bisa memberi penyuluhan pemuda desa agar mau bertani dengan cara dan alat modern. Nah, kemudian selanjutnya anak-anak, yang kedua ada kegiatan perikanan. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas menjadikannya sebagai negara maritim terbesar di dunia. Hasil perikanan dan kelautan Indonesia banyak yang diekspor ya ke luar negeri, seperti yang pertama ada rajungan. Rajungan ini dari Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Riau menjadi daerah penghasil rajungan terbesar di Indonesia. Kemudian ada ikan tuna. Daerah penghasilnya yaitu Laut Sulu dan Laut Banda ya. Ikan tuna itu dapat dihasilkan atau bisa penghasilannya lebih banyak di daerah Laut Sulu dan Laut Banda. Kemudian ada rumput laut. Nah, rumput laut ini banyak dibudidayakan di Nusa Tenggara Timur ya anak-anak ya. Nah, yang ketiga yaitu kegiatan perdagangan. Perdagangan memegang peranan penting dalam perekonomian anak-anak. Kemudian kemajuan zaman menyebabkan lahirnya banyak pasar modern di perkotaan. Hal ini merubah kebiasaan masyarakat cenderung lebih konsumtif. Nah, anak-anak, kita dapat menghindari budaya konsumtif dan bergaya hidup mewah dengan cara yang pertama,
kita bisa membiasakan diri membeli barang sesuai dengan kebutuhan ya, yang bukan keinginan kita ya, sesuka kita, tapi sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua, membiasakan diri untuk menabung demi kebutuhan di masa yang akan datang. Yang ketiga, membeli barang buatan dalam negeri yang berkualitas tetapi lebih terjangkau. Jadi membeli produk-produk dalam negeri terlebih dahulu. Oke, next anak-anak, kemudian ada kegiatan industri. Industri rumah tangga atau industri kecil, industri menengah, hingga industri besar berada di sekitar kita. Contoh industri rumah tangga adalah industri pakaian batik. Pusatnya yaitu ada di Pekalongan, Solo, dan Yogyakarta. Next anak-anak, yang kelima ada kegiatan pertambangan. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah. Kemudian kegiatan pertambangan harus dilakukan menggunakan cara yang ramah lingkungan. Nah, di samping di layar kaca kalian ada gambar pengolahan minyak bumi di Balongan, Indramayu atau Provinsi Jawa Barat ya. Itu merupakan gambar pabrik pengolahan minyak bumi. Dan yang terakhir, yang keenam, ada kegiatan pariwisata. Anak-anak, Indonesia memiliki banyak kenampakan alam dan banyak yang dikembangkan menjadi tempat wisata. Warga sekitar tempat wisata memanfaatkan kedatangan para pengunjung untuk memperoleh penghasilan, yaitu dengan cara menyewakan penginapan, membuka tempat makan, menyewakan kendaraan, dan membuka toko souvenir. Nah, anak-anak, masyarakat menghargai para pengunjung yang datang. Sikap menghargai juga harus ditunjukkan oleh pengunjung. Caranya yaitu dengan memakai pakaian yang sopan ketika berkunjung, berbicara dengan santun kepada masyarakat setempat, dan menjaga kebersihan tempat wisata. Oke, baik anak-anak, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan kalian paham dengan materinya. Nah, untuk tugasnya anak-anak ya, kalian bisa kerjakan latihan ulangan bab 3 di buku YSPS halaman 102 bagian A dan 104 bagian B ya, bagian B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Jadi ada 20 soal, silahkan kerjakan langsung di buku YSPS nya. Nanti untuk tugasnya dikirimkan ke link Google Form yang nanti linknya Bapak sharekan di grup kelas ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.